Baiklah, anak-anak sekalian, gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu mengenai KPK dan FPB. Nah, anak-anak sekalian, apakah anak-anak semua pernah mendengar kata KPK dan FPB kah sebelumnya? Belum, Bu. Udah lupa, Bu. Oke. Udah lupa. Lupa. Oke. Karena masih banyak anak-anak semua yang masih ragu ataupun lupa mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, maka Ibu ada suatu permainan yang akan membantu anak-anak semua untuk lebih paham mengenai konsep KPK dan FPB. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membimbing anak-anak semua untuk bermain melalui permainan yang bernama Congklak KPK dan FPB. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok berisi dari 2 orang. Jadi, anak-anak sekalian, KPK ini adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, biar lebih paham lagi, mari kita cobakan mengenai KPK dan FPB ini melalui permainan yang tadi apa Ibu bilang anak-anak semua? Congklak KPK dan FPB. Nah, oke. Mari kita coba permainannya. Baiklah, Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi Ibu akan bagi nih Azara Lady sama Dita satu kelompok, dan Aulia sama Dina juga satu kelompok. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, Miss. Silakan pindah. Ayolah pindah cepat. Aku udah bilang sama mau pergi, Pak. Pak, bisa Oke, di sini Miss akan menjelaskan mengenai prosedur dari permainan congklak dan KPK dan FPB ini. Nah, di sini akan ada 24 lubang, yaitu dari nomor 1 sampai 24. Kemudian akan terdapat 2 macam batu, yaitu yang pertama ada batu mutiara berwarna putih dan satu lagi batu congklak. Nah, adapun yang untuk mutiara ini akan mewakili faktor atau kelipatan yang pertama, sedangkan untuk batu congklak ini mewakili faktor kedua atau kelipatan yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan di sini ada contohnya mencari FPB dari 6 dan 8. Nah, berarti untuk yang mutiara ini mewakili faktor dari 6, dan untuk batu congklak ini mewakili faktor dari 8. Nah, misalkan di sini kita mengambil batu ini, kemudian kita masukkan kepada lubang-lubang yang mewakili faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita mengambil batu yang kedua yang mewakili faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, kemudian untuk mencari FPB-nya, perhatikan lubang-lubang yang berisi 2 batu yang berbeda. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lubang-lubang yang berisi 2 batu yang berbeda, yaitu ada pada lubang nomor 1, nomor 2. Ya, lubang 1 dan lubang 2 saja. Nah, berarti karena kita mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 6 dan 8, berarti kita mencari di antara lubang 1 dan 2 yang lebih besar. Nah, yaitu lubang 2. Maka FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Nah, anak-anak semua udah ngerti kan gimana prosedur permainannya tadi? Nah, di sini soal pertama yaitu tentukan KPK dari 2 dan 4. Nah, gimana nih Lady? Sesuai prosedur yang udah Miss ajarin tadi. Ditanyanya KPK dari 2 dan 4. Nah, kelipatan dari 2 ada berapa aja? Banyak, Miss. Nah, coba masukin ke dalam lubang-lubang yang sudah tersedia.
Tutut tutut. Jangan berisik ya Nanda. 6. Ya. Berapa aja kelipatan dari 2? Nanda fokus yang lain, kelompok yang lain. Pas. Ya. Yes. Selanjutnya Dita nih. Kelipatan dari 4 ada berapa aja tuh? Banyak, Bu. Coba dimasukin ke dalam kotak-kotak yang tersedia. Di mana aja? 4, 8, 12, 16, 20, 20. Nah, coba Nanda amati sesuai dengan langkah-langkah yang telah Miss jelaskan tadi. Di mana aja nih yang kotak-kotak yang terdapat 2 biji? Ada di bilangan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, dari pengertian KPK yang udah Miss bilang tadi, KPK adalah. Nah, di sini ada banyak kan yang terdapat 2 biji. Nah, karena pengertian KPK itu yang terkecil, jadi kita ambil yang kotak yang isinya dengan nomor 2. Kenapa nomor 2 tuh? Nomor 2 isi kecil yang ada isinya, Miss. yang isinya, tapi tadi kita ngambil yang isi bijinya ada 2. Jadi kita ngambil yang mana, Lady? 4, Bu. Nah, jadi kita dapat tentukan KPK dari 2 dan 4 adalah 4. ya, pintar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan FPB dari 4 dan 8. Mari kita coba menggunakan congklak KPK dan FPB yang sudah disediakan. Nah, gimana nih Ananda cara menentukan FPB dari 4 dan 8? Sebelumnya kita tentukan dulu faktor dari 4 dan 8. Faktor 4 aja dulu. Oke, coba Aulia tentukan apa aja faktor dari 4. Oke, Bu. Faktor yang pertama itu ada 1, 2, sama 4. Nah, betul. Jadi faktor dari 4 itu ada 1, 2, dan 4. Nah, sekarang coba Dina tentukan faktor dari 8. Ya, Miss. Ada faktor dari 8 ada 1, 2, 4, sama 8, Miss. Nah, coba Nanda sekalian amati di kotak nomor berapa saja yang ada batunya yang terdapat 2 batu berbeda. Ada di angka 1, 2, sama 4, Miss. Nah, dari definisi FPB tadi kita milih yang mana jadinya nih? Faktor yang paling besar. Ya. Besar. Jadi dari yang terdapat 2 batu tadi yang mana kita pilih nih? Angka 4. Karena Nah. angka 4 lebih besar dari 1 dan 2. Ya, benar sekali. Jadi FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Ya, tepuk tangan. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai materi tentang KPK dan FPB, Miss akan bagikan sebuah LKPD. Jadi Miss minta nanti Ananda sekalian mengerjakan soal-soal yang terdapat di KPK dan mengenai materi KPK dan FPB ini dengan menggunakan permainan yang telah disediakan. Baiklah Ananda sekalian, mungkin karena waktu kita hampir habis, jadi kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana Ananda sekalian semua? Senang nggak mengenai permainan kita hari ini? Senang, Miss. Ngerti kan materi kita? Ngerti. Baiklah, alhamdulillah. Jangan lupa ya, materi ini tetap dipelajari, lebih dipahami lagi di rumah dengan mengerjakan PR-nya. Baiklah, Miss tutup pembelajaran, Miss pamit dulu. Bye-bye.